Halo sobat-sobat para pecinta film, kembali lagi bersama kami di channel Cinema Movie. Kali ini kami akan mereview film The Tomorrow War. Film dimulai pada Desember tahun 2022 dan Forrester, mantan veteran militer Amerika yang berperang di Irak, sedang melakukan pesta Natal di rumah bersama anaknya yang bernama Muri dan istrinya yang bernama Lily. Mereka sedang menonton pertandingan sepak bola antara Brazil dengan Prancis. Saat mereka sedang asik menonton, tiba-tiba di lapangan tersebut muncul pasukan yang membawa senjata lengkap. Pemimpin dari pasukan tersebut mengatakan bahwa kami adalah pasukan dari 30 tahun yang akan datang. Ia memberitahu bahwa 11 bulan lagi diperkirakan bumi akan hancur akibat invasi alien. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan untuk melawan alien yang menyerang mereka. Semua yang menjadi kaget mendengar hal itu. Mendengar hal itu, seluruh dunia mengarahkan semua pasukan militernya untuk ke masa depan. Tetapi, sampai saat ini, jutaan militer seluruh dunia yang dikerahkan banyak sekali yang tewas dan hanya sedikit yang bisa kembali. Akhirnya, negara di seluruh dunia berpikir keras untuk mencari solusi, yang pada akhirnya, para petinggi negara terpaksa mengirimkan warga sipil untuk berperang. Sebanyak puluhan ribu warga sipil yang dikirimkan setiap bulannya. Namun tetap saja populasi manusia yang ada di masa depan berkurang sangat drastis. Oleh karena itu, warga sipil tersebut bertanya-tanya apakah hal ini sangat sepadan dan harus ikut dalam peperangan. Padahal perang itu belum terjadi. Forrester yang sedang mengajar di sekolahan tiba-tiba mendapat SMS dari pemerintah yang berisi panggilan untuk berperang ke masa depan. Forrester langsung ke tempat yang ada di SMS tersebut. Forrester menjalankan serangkaian tes sebelum dia bergabung untuk berperang melawan alien di masa depan. Forrester pun berhasil melewati tes itu. Forrester disuruh menandatangani sebuah surat kematian. Warga yang lulus tes ini akan dinyatakan meninggal 7 hari kemudian. Apabila warga yang dikirim ke masa depan tidak bisa kembali lagi, maka surat kematiannya sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Forrester dipasangkan sebuah alat yang dapat menuju ke masa depan dan sebagai alat pelacak. Istrinya yang mengetahui hal itu sangat marah dan menyuruh Forrester untuk melepaskan alat itu. Akhirnya Forrester memutuskan untuk pergi menemui ayahnya dan meminta bantuan untuk melepaskan alat yang ada di tangannya. Hubungan Forrester dan ayahnya sangatlah buruk. Forrester yang merasa kesal langsung meninggalkan ayahnya dan tidak jadi melepaskan alat itu. Beberapa hari kemudian, Forrester berpamitan kepada istri dan anaknya. Scene berpindah di mana warga sipil yang telah lulus tes berkumpul di suatu tempat dan diberikan pelatihan secara singkat karena warga sipil yang lulus tes rata-rata tidak mempunyai basic berperang. Mereka selama 7 hari akan berperang di masa depan untuk menyelamatkan bumi. Apabila 7 hari telah berlalu dan mereka masih hidup, mereka langsung teleport kembali ke masa sekarang. Forrester diperkenalkan oleh beberapa rekannya yang bernama Charlie dan Dory, salah satu prajurit yang selamat pada waktu berperang di masa depan dan ia dikirim kembali untuk berperang. Di tempat briefing, juga diberitahu bahwa mereka akan berteleportasi ke tahun 2048 dan kelemahan dari landak putih atau white spike terdapat di leher dan perut. Ketika Forrester dan Charlie sedang mengobrol, tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Warga sipil dikumpulkan dalam satu ruangan dan dilakukan teleport ke masa depan. Namun, rupanya titik koordinat tempat teleportasi terjadi kesalahan, yang seharusnya di pantai Miami tetapi malah berpindah ke atas gedung Miami. Forrester, Charlie, dan Dory mempunyai nasib yang sangat baik. Mereka terjatuh di kolam berenang atas gedung Miami. Forrester dan beberapa warga sipil yang tersisa melihat kengerian yang terjadi di kota itu. Forrester diperintahkan untuk menyelamatkan para peneliti yang berada di dekat gedung itu. Sebelum kota itu dibom nuklir, para anggota dan Forrester masuk ke gedung tersebut. Dorian yang melihat mayat White Spike langsung mengambil kuku itu untuk cindera mata. Para pasukan Forrester menemukan para peneliti sudah tidak bernyawa. Mendengar hal itu, Forrester diperintahkan untuk mengambil serum yang terdapat di ruangan lab itu. Setelah mendapatkan serum itu, mereka langsung menuju tangga darurat untuk keluar gedung itu. Tetapi mereka malah bertemu dengan White Spike. White Spike langsung menyerang pasukan Forrester dengan menembakkan duri yang ada di tubuhnya.
Para anggota tim langsung berusaha keluar dari gedung itu. Mobil yang dikirimkan untuk menyelamatkan pasukan Forrester sayangnya gagal karena para White Spike menghancurkannya. Lalu datang pesawat tempur yang siap menghancurkan kota tersebut. Beberapa dari anggota pasukan Forrester harus gugur dalam pertempuran ini. Forrester, Charlie, dan Dory selamat dari insiden pengeboman yang ada di kota Miami. Scene berpindah. Forrester siuman di pangkalan militer. Di sini tempat terakhir di mana manusia akan melawan White Spike. Forrester diperintahkan untuk menghadap pimpinan. Ya, pimpinan itu bernama Muri. Forrester terkaget bahwa itu adalah anaknya. Dia tidak menyangka bahwa anaknya sudah bertumbuh sangat besar dan seorang ilmuwan. Muri memberitahukan letak spesies betina. Betina ini jauh lebih berbahaya. Alien betina suka bersembunyi di bawah tanah dan jantan akan berusaha melindungi alien betina ketika ada yang menyerangnya. Muri bersama timnya berhasil melumpuhkan salah satu alien betina. Mereka pun pergi dan ingin menangkap betina tersebut. Pasukan Muri pun berusaha menangkap alien betina yang dibius tersebut. Tetapi betina itu masih sangat kuat. Akhirnya Muri pun ikut membantu. Tetapi alien betina tersebut semakin ganas dan berhasil membunuh beberapa anggota Muri. Forrester yang melihat alien jantan datang untuk membantu alien betina langsung turun untuk membantu Muri. Setelah mengalami pertarungan yang sangat lama, akhirnya mereka berhasil menangkap alien betina tersebut. Mereka pun bergegas meninggalkan tempat itu. Sambil membawa alien betina itu, Muri dan Forrester sampai di tempat pertahanan terakhir manusia, yaitu Deep Swell. Di sini juga terdapat tempat teleport untuk kembali ke masa lalu. Di dalam lab, Muri mengambil DNA alien betina untuk dijadikan senjata yang dapat membunuh White Spike. Muri sengaja memilih Forrester untuk ke masa depan agar dapat membawa hasil penelitian Muri ke masa lalu untuk diproduksi massal. Dengan begitu, perang di masa depan dapat dicegah. Setelah melewati beberapa percobaan, akhirnya Muri berhasil membuat racun dengan tingkat keberhasilan membunuh White Spike 100%. Karena alien betina ini merupakan spesies yang pintar, alien betina memanggil para penjantan agar menghancurkan tempat pertahanan itu. Jutaan White Spike jantan langsung datang menyerang tempat itu. Pertempuran yang sangat sengit antara manusia dan White Spike pun terjadi. Salah satu jalan agar bisa menyelamatkan bumi dari invasi alien adalah dengan cara mengembalikan Forrester ke masa lalu. Benteng pertahanan manusia semakin hancur berkeping-keping. Muri dan Forrester dikejar oleh White Spike betina. Alien betina ini sangat ingin membunuh Forrester dan Muri karena mereka memegang racun yang dapat membinasakan spesiesnya. Mereka pun terdesak dan sulit untuk kabur, sehingga mau tidak mau mereka pun melawan. Namun Muri yang sedang berlari tiba-tiba tertusuk duri dari White Spike dan terjatuh. Keadaan di tempat itu telah dipenuhi oleh monster White Spike. Muri pun sekarat dan mengucapkan kata-kata terakhir untuk Forrester dan memberikan tosin tersebut. Alat yang ada di tangan Forrester pun aktif, sehingga Forrester pun berpindah ke masa lalu di tempat tinggalnya. Forrester pun meminta kepada pemimpinnya untuk memproduksi massal toksin tersebut dan meminta mengirimkan Forrester ke masa depan lagi. Pemimpin memberitahukan kepada Forrester tidak bisa, karena alat teleportasi tersebut sudah hancur. Forrester pun keluar menemui istrinya dan sesampainya di rumah, Forrester melihat Muri dengan perasaan yang sedih karena ia melihat anaknya mati di masa depan. Forrester berkata kepada istrinya, mungkin saja alien itu sudah muncul sebelum 2048. Keesokan harinya, Forrester pergi menemui Dory yang ada di bar. Forrester meminta bantuan Dory untuk mencari tahu letak White Spike itu berada. Dory pun setuju. Forrester dan Dory pergi menemui Charlie. Charlie meneliti kuku yang Dory ambil pada waktu perang di masa depan. Charlie menemukan bubuk abu vulkanik yang berada di kuku White Spike. Forrester mendengar hal itu langsung menemui muridnya yang bernama Martin. Martin menjelaskan
bahwa Gunung Chengbai yang berada di perbatasan Cina dan Korea yang meletus sekitar 1946 sebelum Masehi. Abu vulkanik menyebar ke sebagian bumi dan masih ditemukan di dalam es belahan Rusia. Forrester pun bertanya-tanya mengapa alien itu baru menyerang di tahun 2048. Martin menjelaskan bahwa pada tahun 2048 gunung es Rusia akan menghangat dan mencair. Disitulah White Spide akan menyerang. Forrester langsung menemui ayahnya untuk meminta tolong mengantarkan ke daratan es Rusia. Ayahnya pun setuju karena menyangkut kehidupan cucunya. Sebelum terbang, pemimpin Forrester membawakan toksi yang telah diproduksi secara massal. Semua anggota pasukan pun terbang ke daratan Rusia. Mereka menyusuri daratan salju dengan motor salju. Setelah beberapa lama perjalanan, mereka menemukan kapal alien tersebut. Mereka meledakkan salju itu agar bisa masuk ke dalam kapal itu. Mereka pun masuk ke dalam kapal itu. Ayahnya Forrester dan Charlie menunggu di luar. Apabila ada yang berhasil lolos, bisa dibunuh oleh mereka. Forrester dan beberapa pasukan masuk ke dalam kapal. Mereka menemukan banyak sekali White Spide yang sedang tertidur. Forrester dan beberapa anggotanya langsung menyuntikkan toksi ke dalam cairan White Spide. Dan akhirnya White Spide tersebut mati seketika. Mendengar kebisingan tersebut, White Spide yang sedang tertidur mulai terbangun. Forrester dengan cepat menyuntikkan toksi ke dalam cairan White Spide. Akan tetapi, White Spide tersebut sudah bangun dan langsung melarikan diri. Dory meminta Forrester untuk mengejar White Spide yang berhasil keluar. Sedangkan Dory meledakkan kapal itu. Ayah Forrester dan Charlie berhasil membunuh dua White Spide. Kapal alien pun diledakkan. Ayah Forrester dan Charlie berhasil lolos dari ledakan itu. Ayah Forrester dan Charlie berhasil lolos dari ledakan tersebut. Forrester dan ayahnya mengejar White Spide betina tersebut. Mereka menemukan White Spide tersebut. Forrester yang berhasil memancing White Spide itu langsung ditembaki oleh ayah Forrester. Tetapi tembakan itu meleset sehingga tidak mengenai lehernya. White Spide betina itu langsung mengejar ayah Forrester. Untungnya Forrester dengan cepat menabrakkan motor jet ski ke arah White Spide tersebut. Dan mereka menyudutkan White Spide dengan menembakinya. Tiba-tiba White Spide betina menyerang Forrester. Tetapi dengan sigap, Forrester menyuntikkan toksi ke dalam mulut White Spide tersebut. Alhasil White Spide tersebut mulai meleleh dan jatuh ke jurang. Film pun selesai. Manusia pun selamat dari invasi alien. Demikian cerita dari film The Tomorrow War. Bagi Mimin, film ini sangat direkomendasi bagi orang yang suka menonton peperangan manusia dan alien. Dan ikuti channel Cinema Movie, karena setiap minggunya Mimin akan mereview film-film terbaru.